Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim sampai pada qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane dawuh innamal a'malu binniyati, dawuh innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira ngamal iku binniyati tetep kelawan milang-milang ikhlase niat. Dawe Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat iku aroda ngersakake sapa Kanjeng Nabi menghendaki dengan dawuh seperti itu biha kelawan innamal a'malu binniyat a'malat ta'ati ing pira-pira ngamal ta'at dunal a'malil mubahati dudu pira-pira ngamal kang den wenangake. Jadi kersane Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyah niku niat niku disertakan niat atau amalan itu diterima atau tidak oleh Allah tergantung ikhlasnya niat. Itu adalah amalan-amalan taat, amal-amalan ketaatan maring Gusti Allah, bukan amal mubah. Jadi hadis ini itu berlakunya kepada amal-amal taat mawon, amal-amal yang mubah, amal-amal yang wenang, amal-amal yang jawaz, sing dilakoni kena ora dilakoni kena, dilakoni ya ora dosa, ora dilakoni nggih mboten dosa. Niki amal mubah itu tidak membutuhkan niat. Jadi yang membutuhkan niat adalah amal-amal ketaatan kepada Allah. Qala dawu sapa al-Harisul Muhasibi, Syekh Haris al-Muhasibi. Pengendikane al-ikhlas utawi ikhlas. Iku layat khulu ora bisa mlebu utawa ora bisa manjing apa ya ikhlas fi mubahin ing dalam perkara kang den wenangaken. Alasane li annahu karastuhune mubah iku layas tamilu orang mengku, tidak memuat, tidak bisa mencakup ala kurbatin ing atase ibadah. Wala yuaddi lan ora nekaake apa ya mubah tidak bisa menjadikan ila kurbatin maring ibadah. Karof il bunyani contone kaya ngluhuraken bangunan, memewahkan bangunan, mendirikan bangunan yang mewah. Lali ghortin kang ora ono sejo, bali ghordir ru'unati balik krono sejo, ar-ru'unati kang ya iku kumprung. Di Syekh Haris Muhasibi ngendika bahwasanya ikhlas itu tidak bisa masuk kepada perkara mubah. Maksudnya ketika kita seseorang melakukan perkara mubah, perkara sing wenang yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan ketaatan, tidak ada sama sekali kaitannya dengan ibadah, itu tidak perlu diniati dengan ikhlas. Ora perlu membutuhkan niat. Karena perkara mubah itu tidak bisa menjadi ibadah. Dan juga perkara mubah itu tidak bisa menyebabkan melantari perkara yang dilakukannya itu menjadi ibadah. Jadi perkara mubah ora bisa jadi ibadah dan tidak bisa menjadikannya ibadah dengan melaksanakannya. Sehingga tidak perlu membutuhkan ikhlasnya niat, tidak perlu membutuhkan
niat, ora usah diniati. Contoh karof ilbunyan, seperti halnya membuat rumah yang mewah. Sebabnya apa? Rumah kan yang penting itu cukup untuk manggon. Panas ora kepanasan, hujan ora kademen ora kudanen. Lalu kok rumahnya diindahkan, dibangun gedung mewah di tingkat yang begitu indah. Ini mubah. Tapi menurut Imam Haris, membangun kemewahan rumah, meningkat rumah seperti itu adalah tujuan yang bodoh, aruunah kumprung. Aruunah itu kumprung, kegilaan, lemai akal. Apa orang gunanya besok nang akhirat. Umah mewah apapun kelak tidak akan dibawa ke akhirat. Dan rumah mewah yang ia bangun juga tidak menjadikan ibadah. Artinya membangun kemewahan itu tidak dinilai pahala, tidak diganjar oleh Allah. Sehingga menurut Imam Haris itu adalah suatu kebodohan. Membangun rumah mewah itu suatu kebodohan, kegilaan, goblok. Amma idza kana anapun nalikane ana poroful bunyan iku li ghordin krana ana sejo. Contone kal masajid kaya mbangun pira-pira masjid, wal qonatiri lan pira-pira jembatan, wal urbitati lan pira-pira pondokan, fayakunu mongko ana apa raful bunyan iku mustahibban den sunahaken. Akan tetapi ketika di dalam membangun rumah indah atau membangun kemewahan tersebut, dibuat bangunannya dibuat indah, dibuat megah, itu karena ada tujuan yang baik. Tujuan baik seperti hanya dalam membangun masjid. Artinya masjid itu oleh bangun itu dibikin sedemikian rupa, dibikin semewah mungkin, dibikin indah luar biasa, dihiasi emas segala macam seumpama, dibuat tingkat. Nah, itu dianjurkan. Kalau itu tujuannya itu seperti untuk membangun masjid, artinya untuk masjid itu kan untuk ibadah, itu boleh bahkan dianjurkan. Atau untuk seperti konatir, bangun jembatannya dibikin begitu indahnya, dibikin kuat, megah jembatannya. Nah, itu mustahab. Atau urbitoh, bangun pondokan-pondokan untuk menginap santri, menginap para musafir yang kemalaman. Itu dibikin indah bangunan-bangunannya, itu boleh bahkan mustahab menurut Syekh Haris Al-Muhasibi. Wala dawu sapa Al-Haris Al-Muhasibi, wala ikhlasolan ora ono ikhlas fi muharramin ing dalam perkara kang den haramaken, wala makruhin lan ora ing dalam perkara kang den makruhaken. Jadi melakukan perkara yang diharamkan, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, minum arak, zina, main, dan segala macam larangan-larangan, itu tidak membutuhkan keikhlasan. Jadi orang perlu diniati. Angganya diniati, seandainya diniati pun tidak sah. Karena itu perkara haram, perkara dilarang. Jadi perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan, itu tidak membutuhkan ikhlas dalam melaksanakannya. Nanti arep minum arak diniati bismillahi nawaitu minum arak lillahi ta'ala, mboten saged, haram, tetap haram, tidak butuh ikhlas. Nah, melakukan perkara yang dimakruhkan juga tidak butuh ikhlas, tidak membutuhkan keikhlasan. Contoh kaman kaya wong yang duru kang ningali sapa man ilama maring perkara la yahillu kang ora halal lahu kedue man apa an-nadhru ningali ilaihi maring ma wa yas'amu lan nyipto menyangka annahu meneman iku yang duru ningali sapa man ilaihi maring ma liyatafakkaro supaya mikir-mikir sapa man fi sun'illahi ing dalam ciptaane Allah taala kan fi sun'illahi ta'ala maring ciptaan Allah ta'ala kan nadri kaya ningali ilal amrodi maring bocah kang ganteng. Contoh
melakukan perkara yang diharamkan itu dia membutuhkan ikhlas. Ini contoh melihat perkara yang tidak halal, contohnya ningali wong wadon bukan muhrimnya, bukan istrinya orang lain, melihat anak wong wadon cantik banget, nah ketika jalan ujuk-ujuk ketemu wong wadon, ini pinggir kali lagi atus anak wong wadon, wah cantik luar biasa, badannya indah mulus, lalu dia umpetan, lalu dia berpangku tangan deleng menteleng dengan wah tubuhnya begitu indah, cantiknya luar biasa. Terus dirinya menyangka di dalam hatinya, ini aku lagi ibadah tafakkur, ibadah menikmati, mengagumi keindahan ciptaan Gusti Allah. Jadi oleh deleng menteleng karo subhanallah indahnya. Niki haram, walaupun sangkaannya seperti itu tetap tidak bisa, itu tetap haram, tetap haram. Wahada la ikhlaso fihi, wahada utaiki an-nadhru, jadi melihat yang seperti itu, walaupun disangka aneh ning jero atine nyangka bahwa itu saya sedang mengagumi keindahan ciptaan Gusti Allah, ikulah ikhlaso, tidak ada keikhlasan fihi in dalam hada, sama sekali tidak ada keikhlasan, dan itu tidak menjadi ibadah, tetap itu haram. Bala kurbata balik ora ono ibadah iku mujud albata tahale mesti, walaupun sangkaane lagi mengagumi keindahan ciptaan Gusti Allah, menganggap itu sebagai media untuk tafakur, tetap tidak menjadikan ibadah sama sekali. Albata tahale mesti sama sekali. Qala dawu sapa Al-Haris, fasidqu mongko tawi asidqu fi wasfil abdi ing dalam sifate kawulo, di dalam apa yang ada dalam hamba iku fistiwa isirri ing dalam padane tingkah sirri, tingkah samar, tingkah kesendirian, wal alaniyati lan tingkah ngedeng, tingkah terbuka, ada orang lain yang melihat, wal dhahir lan tingkah dhahir, dhahir artinya bisa dilihat, bisa tampak, wal batini lan batin tidak bisa dilihat orang-orang lain, hanya ada di dalam hati. Wasit qilan temen kesungguhan iku ya tahaqqu, dadi nyoto apa asidku bitahaqquqi jami'il maqamati, dadi nyatane sekabehe piro-piro derajat keadaan, setiap level, setiap keadaan apa kemawon, wal ahwali lan piro-piro tingkah, hatta anal ikhlaso sehingga temujune ikhlas iku yaftaqiru karep butuh hajat ila sidqi maring temen. Ikhlas itu membutuhkan asidku, kesungguhan hati, ketemenan yang hati. Wasidqu utawi asidku utawi temen iku layaftaqiru ora karep ora butuh, kesungguhan hati nek pancen manteng manceleng atine itu tidak membutuhkan ila syai'in maring suwiji-wiji, ora butuh segala sesuatu apapun. Li anna haqiqatal ikhlasi, krono sejatine ikhlas, sebener-benere senyata-nyatane ikhlas, huwa yo ikhlas iku iradatullahi ta'ala, ngarepake ing Allah ta'ala, hanya menghendaki Allah tidak yang lain, bitaati kelawan taat, nglakoni kebaktian, nglakoni ketaatan perintah-perintah. Faqad yuridu mengko terkadang ngersakake sapa man Allah ing Gusti Allah bisolati kelawan salat, walakinnahu tetapine man iku ghafilun wong kang lali, orang yang lupa, ngan huduril qalbi saking ngadiraken ati fiha ing dalem salat. Nah, Syekh Haris Al-Muhasibi dawuh malih, fasidku fi wasfil abdi fistifa isiri wal alaniyah wal dhahiri wal batin. Jadi kesungguhan hati seseorang hamba itu akan tampak nyata, akan teruji di dalam setiap hal. Jadi kesungguhan seseorang itu akan ajeg ning endi bae panggonan, dimanapun kapanpun lagi apa
apa saja itu istiwa, artinya sama. Di dalam tingkah sirri, tingkah kita tidak ada yang melihat dalam kesendirian, artinya hanya Allah, tidak karena yang lain. Wal alaniyah, ketika dalam kita berada di keramaian, ada orang yang melihat, juga tidak ada beda dengan ketika kita sendiri. Artinya semua juga yang dilakukan karena Allah semata. Apa yang kita tampakkan kepada orang juga sama dengan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Artinya sama, semuanya lillahi ta'ala, entah itu sendiri, bersama orang lain, entah apa yang saya sampaikan, apa yang kita lakukan yang dilihat orang, atau yang apa yang saya kerentetkan, apa yang ada saya sembunyikan, kita sembunyikan dalam hati, semuanya sama. Nah, ketika kita sudah seperti itu, namanya asidku, benar-benar asidku, kita sudah benar asidku, sungguh-sungguh di dalam beribadah maring Gusti Allah, sungguh-sungguh di dalam keikhlasan kita maring Gusti Allah. Wasid yaktahaqqaqu wasid yatashaqqaqu bitahaqqi jamil maqamat wal ahwal. Jadi asidku, kesungguhan itu akan nyata di segala keadaan. Napa kemawon niku tetap tidak ada perbedaan. Hatta anal ikhlasu yaftaqiru ila sidqi, sehingga kan asidku itu adalah istiwa, tidak ada perbedaan di dalam setiap keadaan, semua karena Allah, maka ikhlas itu membutuhkan asidku. Untuk bisa mencapai ikhlas itu membutuhkan kesungguhan, kemantepan yang hati, siji mantepe hati, ya kuwi Gusti Allah. Di ikhlas itu membutuhkan kepada asidku. Wasidku la yaftaqiru ila syai'in, sedangkan ketika sudah mencapai asidku, makanya di istilah ada sering kita mendengar golongannya as-siddiqin, as-solihin. Nah, karena asidku itu orang yang luar biasa, orang yang hatinya itu teman, artinya hatinya teman itu wis mancelnya siji tok, tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi asidku itu layak takiru ila syai'. Ketika sudah mencapai makom asidku, maka asidku itu tidak membutuhkan sesuatu, orang butuh sesuatu yang menopang kepada berdirinya asidku itu tersebut. Beda dengan ikhlas. Ikhlas yang membutuhkan asidku. Kalau asidku sudah tidak membutuhkan sesuatu. Li'anna haqiqatal ikhlasi huwa iradatullahi ta'ala bitta'ah. Karena hakikatnya ikhlas, sejatinya ikhlas itu menginginkan Allah semata. Menginginkan Allah itu semata, itulah asidku. Benar teman-teman. Kebenaran yang hati, yaitu menginginkan Allah. Nah, ikhlas itu ya iradatullah. Nah, iradatullah itulah asidku dalam beribadah. Faqad yuridullaha bisolah walakinnahu ghafilun an huduril qalbi fiha. Jadi kenapa kok ikhlas membutuhkan asidku? Karena kadang orang ketika beribadah niatnya lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Akan tapi ketika sudah di dalam ibadah, kadang hati kita itu lupa kita sedang menghadap Allah, lupa kita sedang beribadah kepada Allah. Paham betul? Jadi hadirnya Allah di dalam hati kita ketika kita melakukan ketaatan, itulah asidku. Kita kadang ikhlas, artinya ikhlas, hati kita ikhlas menginginkan Allah semata, lillahi ta'ala, usolli sunnat tahajud dan kalam lillahi ta'ala, memang menginginkan Allah semata. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, di tengah-tengah kita mikirakan ngesuk ngode ngendi, ngesuk ngolet duit ngendi, ngesuk arep puasa, engko sorene sahur, napa buka lauh apa, segala macam, mikirakan dunia. Berarti kita tidak hadir hatinya, hati kita lupa kita itu sedang menghadap Allah. Berarti belum asidku, walaupun niatnya karena Allah. Jadi faqad yuridullaha bis-shalah walakinnahu ghafilun an huduril qalbi fiha. Wasidku dan sidq itu kebenaran hati, ketulusan hati itu huwa yo asidku, wasidku iku iradatullahi, menginginkan Allah bil ibadati kelawan ibadah,
ma'ahuduril qalbi sartane hadire ati. Jadi asidku itu menginginkan Allah dengan sepenuh jiwa. Bun, wis ora mikir nopo-nopo. Atine ora krendek sapa-sapa, namung Gusti Allah kemawon. Fakullu sodikin mongko utawi sekabe wong kang temen, orang yang bersungguh-sungguh tulus hatinya, iku mukhlisun wong kang ikhlas. Walaisa lan ora ana sapa kullu mukhlisin saben-saben wong kang ikhlas iku sadiqan wong kang temen. Maka setiap as-sadiq, setiap orang yang tulus, orang sing temen atine krana Gusti Allah, pasti dia adalah orang yang ikhlas. Sedangkan orang yang ikhlas belum tentu dia itu tulus, belum tentu dia shadiq, belum tentu ia temen sejane maring Gusti Allah. Sebab kadang seperti tadi, kita lillahi ta'ala dalam ibadah, tapi ketika di dalam ibadah hatinya kita piang-piangan. Nggih mboten diniati krana riya mboten napa, tapi atine ora bisa hadir. Atine ora seneng maring Gusti Allah, masih berpikir yang lain, mboten niat, tapi atine ora hadir. Atine ora hadir maring Gusti Allah di dalam ibadah itu. Berarti belum mukhlis. Makanya setiap orang yang shadiq, orang yang teman, orang yang tulus, dia pasti orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas belum tentu dia itu shadiq, orang yang tulus, orang yang teman. Wahua utawi iradatullah bil ibadah, asidku wa iradatullah iku maknal ittisali, maknane ittisal, maknane tetemu, wal infisali, makna infisal, makna kepisah. Jadi sidik adalah menginginkan Allah dengan segenap hati. Itu adalah makna ittisal dan infisal, makna pisah dan makna tetemu. Li'annahu kronos tuhune asidku wa iratul bil ibadah iku infasola kepisah an ghairillahi saking saliyane Allah, wattasola lan tetemu bihuduri kelawan ngadiraken ati, billahi kelawan Allah. Nah, kenapa asidku adalah menginginkan Allah dengan segenap hati di dalam beribadah? Nah, itu makna ittisal infisal. Ittisalnya seperti apa? Infisalnya seperti apa? Jadi ketika kita tuh beribadah, setiap orang beribadah, dia menghadirkan hatinya dari awal sampai akhir ibadah, menghadirkan hatinya kepada Allah. Dia itu sudah terpisah, infisal, terpisah dari selain Allah. Gusti Allah tok, yang lain tidak ada. Mungkin ini suatu yang sangat berat, kecuali as-siddiqin yang bisa melaksanakan, para nabi atau para kekasih-kasih Allah seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika sholat, harap sholat mawon nggih, harap sholat niku atine nggih. Hati beliau itu kedengarannya seperti banyu lagi umep. Karena apa? Merasa dia itu akan menghadiri Allah, akan mendekat dengan Allah, akan bertemu Allah. Sehingga ketika sholat itu sudah tidak ingat apa-apa, hanya Allah. Ya, ketika orang asidku itu jatuh infisal, terpisah dari selain Allah, menggusti Allah tok di dalam hatinya dan pikirannya, berarti dia infisal, terpisah dari selain Allah di dalam ibadah. Lalu ittisalnya itu bertemunya hati dia dengan Allah, hadirnya hati, menghadirkan Allah di dalam hatinya, dalam ibadahnya, itu ittisal, bertemunya hati dengan Allah dan menghadirkan hatinya kepada Allah. Wa huwa utawi asidku wa iradullah bil ibadah iku makna takhalli, maknane ngedoi to nyepekaken amma saking perkara siwallahi kang sakliyane Allah. Dan asidku adalah menginginkan Allah dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, hatinya hadir, adalah makna dari takhalli, makna dari meniadakan selain Allah. Wat tahalli, dan juga makna tahalli, berhias diri, makna ngapiki diri, maknane pepaes, menghias.
Nah, berhias ono apa makna tahalinya? Berhiasnya bila huduri kelawan ngadiraken ati baina yadai subhanahu wa ta'ala ing dalem ngersane Allah subhanahu kelan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jadi asidku itu menginginkan Allah semata dengan segala jiwa hatinya hadir, itu makna takhalli dan tahalli. Takhalli makna meniadakan dari diri kita, dari hati kita, dari kalbu kita selain Allah. Sekaligus tahalli, menghiasi diri kita, pikiran kita dengan menghadap kepada kebesaran Allah yang maha suci. Qauluhu innamal a'malu binniyat yahtamilu innama sihatul a'mal au tasihul a'mal au qabulil a'mal. Qauluhu dawe Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat, innamal a'mal mantan ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.